Selamat pagi semuanya. Waduh, luar biasa nih. Kita sudah berkumpul lagi pagi ini, ya kan? Membahas nih dan belajar lagi mengenai yang namanya technical analysis, ya kan? Tapi sebelum kita masuk ke materi atau pertanyaannya sebelum mengenai pasar modal nih, pertanyaannya sekarang adalah Anda tipe orang yang sarapannya seperti apa, ya kan? Ada orang yang suka makan nasi goreng pagi-pagi, ada yang suka makan nasi uduk, ada yang sarapannya ketoprak. Nah, kalau saya sih tadi makan langsung nasi padang, ya kan? Biar siap nih kita ngejalanin hari yang pagi-pagi udah belajar nih. Tapi tetap semangat semuanya. Dan sebelumnya thank you udah pada datang semua hari ini. Kita di sini Trimegah senang banget nih, karena partisipannya nih semakin lama semakin banyak nih. Berarti minat untuk belajarnya nih semakin luar biasa, dan banyak juga nih saya ngelihat nih teman-teman dari nasabah Trimegah maupun yang bukan nasabah Trimegah nih yang dari pertama sampai sekarang ikut terus nih ke acara kita yang di Sabtu pagi ini. Jennifer, apa kabar? Baik, Gary. Halo, pagi semuanya. Wah, nih udah ganteng-ganteng, cantik-cantik nih, bajunya putih semua. Kelihatannya juga masih baru, soalnya masih belum pudar warnanya, ya kan? Oke, nah jadi gini teman-teman, kita hari ini akan membahas mengenai satu metode di technical analysis yang banyak banget nih orang kalau misalkan nanya nih di technical analysis, supportnya berapa, ya kan? Resistance-nya berapa, ya kan? Ya tapi sebenarnya kenapa kita harus bertanya kalau kita bisa menentukan sendiri, ya kan? Nah, sebenarnya inilah manfaatnya kita ikut hari ini supaya teman-teman yang ikut di sini bisa lebih sedikit bertanya, gitu. Supaya bisa menentukan sendiri. Oh, jadi kalau kita ngeliat technical nih, ngeliat chart, kita bisa langsung tahu, oke, gimana kita nentuin support, gimana kita nentuin resistance, gitu. Karena ini penting juga nih, support resist ini sebenarnya kan kalau kata orang nih level di mana ada level di mana ada peperangan antara buyer dan seller, gitu, ya kan. Nah, oke, untuk langsung materinya, langsung aja waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu cantik yang mungkin sudah dandan 2 jam pagi ini untuk teman-teman. Oke. Ya kan? Thank you. Dan tempat saya persilahkan. Oke, thank you Gary. Udah dipersilahkan nih buat ngejelasin sedikit. Ya, jadi oke, kita mulai aja ya. Nah, mungkin kita perlu tahu dari definisinya dulu kali ya. Jadi, basically support itu atau titik di mana pada kondisi normal, harga itu akan cenderung berbalik arah naik. Sedangkan resistensi itu sebaliknya. Jadi dia juga adalah area dan titik di mana pada kondisi normal juga harga akan cenderung berbalik arah turun. Nah, cuma mungkin kalian belum ada bayangan nih kalau masih dari definisinya aja. Jadi kita langsung geser ke cara menentukannya aja deh. Oke, jadi kalau misalnya kita mau menentukan support, misalnya kalian lagi lihat saham A nih. Kalian tinggal cari aja di mana ketika si harga saham A ini turun cukup tajam, lalu dia berhenti di satu titik atau di satu level harga, dan dia rebound, itu biasanya adalah level support. Sedangkan kalau misalnya level resisten, sama juga caranya, kalian tinggal cari pergerakan chart di mana harganya itu naik cukup tinggi, lalu dia stop di satu level atau satu harga, dan dia meluncur turun lagi nih, cukup signifikan. Nah, itu biasanya adalah level resistance. Mungkin banyak dari kalian yang udah pernah dengar, biasanya kalau misalnya mau beli itu, patokannya adalah level atau harga support, sedangkan kalau mau jual itu, patokannya adalah level resistance. Nah, tapi apakah itu benar? Coba kita kasih ilustrasi lagi nih, biar lebih jelas. Oke, jadi kalau tadi kita udah belajar cara menentukannya, sekarang kita belajar gimana sih cara menggunakannya. Sebenarnya ada 2 cara sih. Kalian bisa menggunakan support atau resist itu sebagai entry atau exit point, yaitu poin beli atau jual, atau kalian bisa menggunakan itu sebagai acuan nih, atau referensi harga. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya itu kayak gini. Aku akan pakai skenario aja ya, supaya jadi lebih jelas nih, jadi lebih ada gambaran. Oke, aku jelasin skenario 1 dulu ya. Jadi misalnya di sini aku dan Gary akan beli saham ABCD dengan level support itu ada di 500 dan level resistance itu ada di 700 hanya. Nah,
Di sini aku akan beli di level harga 500 nih, yaitu di level support. Sedangkan Gary nggak mau langsung beli, dia mau mengamati dulu nih. Nah, dia akan mulai beli di level 510 ketika harganya mulai naik dari 500. Lalu aku pasang jual nih langsung di level 700 karena aku tahu level resistensi ada di harga itu. Sedangkan Gary nggak mau langsung pasang, Gary mau menunggu dulu nih lihat kira-kira harganya akan terus naik atau malah turun. Dan di skenario 1 ini, Gary pasang jual di 690, di harga 690. Jadi aku kalau pakai skenario yang pertama, itu untungnya 200 poin, dari 500 ke 700 kan. Ngikutin Jennifer tuh untung 200. Yes, betul. Karena aku pakai level support dan resist sebagai poin beli dan jual saham ABCD ini. Gary kan untungnya itu 180 poin, karena Gary menunggu dulu nih adanya pergerakan harga, betul kan? Betul. Nah, kita di sini sama-sama untung nih, tapi aku lebih untung daripada Gary karena menggunakan level support dan resist sebagai entry atau exit point. Nah, kalau di skenario yang kedua, itu sama lagi, aku tetap pakai level support dan resist itu sebagai poin beli dan jual nih. Jadi aku tetap beli di 500 dan aku jualnya juga di 700. Nah, kali ini Gary juga tetap nunggu nih. Jadi Gary beli di harga 510, tapi pas mau jual, Gary nunggu dulu nih, kira-kira harganya akan bisa break resistensinya atau malah turun. Dan ternyata harganya tembus nih level resistensinya. Terus Gary pasang jual di 750. Nah, kalau dari sini berarti keuntungan Gary lebih besar dari aku dong, karena aku untungnya 200 poin, sedangkan Gary untungnya 240. Benar kan? Benar. Nah, berarti sebenarnya support dan resist itu kalian bisa pakai nih sebagai poin beli dan jual kalian kalau kalian mau. Tapi kalaupun enggak dan cuma mau dipakai sebagai referensi, itu nggak apa-apa juga. Kayak Gary nih kasusnya di sini. Jadi kalau di skenario pertama tadi aku yang lebih untung, ternyata di skenario kedua Gary yang lebih untung. Jadi nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar nih. Kalian bisa pakai dua-duanya, itu tergantung kalian gitu. Sampai sini udah jelas? Berarti tadi kalau saya simpulkan nih, berarti tadi Jennifer itu orangnya lebih nggak sabaran dari Gary berarti mungkin. Iya, mungkin lebih nggak sabaran dan lebih maunya kayak yang udah pasti-pasti aja nih. Nah, udah tahu levelnya di berarti 500 dan 700, aku langsung pasang gitu. Berarti secara skenario yang tadi, yang skenario pertama sama skenario yang kedua, sebenarnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah kan berarti kan? Iya. Sama-sama sama-sama tetap sama gitu, patokannya support dan resistnya itu tetap sama 500 dan 700, tapi gimana mereka menggunakan support resist itu berbeda ya. Iya, betul. Ada yang pakai support resist itu sebagai entry point sama exit point ya. Sementara si Gary itu dia lebih sabar nih, dia nunggu dulu supportnya di harga 500 ini akan jadi support lagi atau enggak gitu kan. Ya, sama betul. juga kayak di resistance-nya kan. Misalkan di level 700 itu dia nunggu dulu nih konfirmasi, ini akan menjadi resistance lagi atau enggak. Kan tetap aja kan. Kalau 700 kemarin misalkan di 1 minggu lalu udah nyampe di level 700 dan jadi resistance, mungkin di minggu ini akan nyampe ke situ lagi, tapi belum tentu kan resistance itu tidak akan betul. Gitu ya. Iya, betul banget gitu. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar nih ya, gitu. Oke, saya ada pertanyaan nih untuk Pak Untung nih mungkin nih. Sebenarnya mengacu sebentar nih ke yang penjelasan mengenai support dan resistance tadi. Ada kata-kata di mana pada kondisi normal. Nah, pada kondisi normal ini tuh apa sih maksudnya? Mungkin Pak Untung atau Jennifer bisa bantu menjawab pertanyaan saya. Keadaan yang kita sebut tidak normal, misalnya ada suatu kejadian, kalau yang terakhir yang kita udah alami itu waktu corona merebak ya, itu dalam beberapa hari itu kan ada pergerakan besar turun kan di pasar, yang semua support penting itu semua langsung dilabrak, hancur. Nah, dari kejadian kalau kita berhadapan dengan keadaan tidak normal, kita nggak usah sibuk-sibuk cari support. Oke. Ya, itu.
Kalau misalnya nanti ya keadaan tidak normal, misalkan ada suatu lembaga, misalkan kita ngomong lah, waktu 2000 berapa ya, subprime crisis di US itu ya. Nah, waktu semua mulai lembaga keuangan internasional itu gagal bayar, restrukturisasi gitu kan. Itu buangan barang itu sangat kencang sekali ya. Nah, itu juga sama. Di keadaan kayak begitu orang nggak usah capek-capek cari support. Tapi biasanya dalam keadaan seperti itu teman-teman tuh selalu mencari support. Nanti support 1, support 2, support 3. Nah, itu ya. Itu yang dimaksud dengan keadaan normal atau keadaan tidak normal. Tadi ada yang tanya nih, Ger. Pagi ini saya punya waktu ya buat ngelihat pertanyaan-pertanyaan ya. Dari Pak Ferdian. Ada 2 pertanyaannya tuh Pak ya. Ya betul. Pertanyaan pertama, penentuan support dan resistance ini hanya untuk trading saja atau bisa digunakan juga untuk invest long term? Nah, Pak Herdian, support dan resistance ini bisa dipakai untuk investasi juga, tapi tentunya waktunya lebih lama, Pak. Bapak bisa bisa flashback pada saat kita belajar chart pattern. Kapan itu bull trend, uptrend itu berubah menjadi bear trend. Nah, jadi dari chart pattern itu kebentuk, supportnya juga tertembus. Nah, di situ untuk posisi-posisi yang investment juga bisa di trading sell dulu, baru di buyback di bawah. Yang kedua, kalau dari penjelasan tadi, artinya penentuan support dan resistance untuk masing-masing orang bisa berbeda ya. Dalam artian subjektif dan tidak ada yang bisa mengatakan benar atau salah sampai ada pembuktian setelah kejadian. Begini Pak, support dan resistance masing-masing orang itu benar. Bisa berbeda, tapi ada range-nya Pak. Jadi kita nggak bisa samakan gini, kita nggak bisa persis, oke, di harga 500 semua setuju itu adalah support. Sometimes itu ada yang dia ngambil di 520, atau ada yang ngambil di 480, tapi range-nya itu nggak akan terlalu jauh. Nanti di slide selanjutnya kita ada contoh. Nah, perbedaan yang tidak begitu jauh itu kita sebut dengan area support. Oke. Ya. Jadi Pak Untung, support itu terkadang support itu bukan berarti hanya satu level harga aja ya, 500 aja ya. Tapi support itu bisa menjadi sebuah area. Misalkan range harga misalkan 480 sampai dengan 500, kita bisa sebut itu sebagai area of support gitu. Sama juga dengan resistance juga kayak gitu berarti Pak Untung ya? Betul. Oke. Area itu terbentuk kalau kita menggunakan waktunya yang lebih panjang, Pak. Nanti kita ada contohnya. Ya udah cariin contohnya. Oke, baik. Timing correctly adalah hal yang tersusah dalam hidup ini. Gimana caranya supaya hidup lebih mudah? Waduh. Ini pertanyaannya luar biasa. Bagaimana supaya hidup menjadi lebih mudah? Mungkin lebih bagaimana sih? Timing, berarti kita bicara tentang timing, Pak, di sini ya kan? Kita bicara dengan timing. Teman-teman ini. Gini, kalau kita kita pikirkan ya. Pada awal-awal waktu saya bawakan webinar ini kan, pertama kita harus tahu dulu tujuan kita. Kita beli satu saham itu untuk investasi atau untuk trading, benar kan? Iya. Nah, kita sekarang kok kayak ngomong timing, kalau investasi jelas timingnya pasti lama banget. You jangan harapan you beli terus dalam 1 bulan you ngasilin ya. Karena buat saya sekali lagi banyak investasi itu saya lebih simpelnya kalau belum downtrend lagi itu nggak akan saya jual. Saya berharap ini buat dividen di masa tua saya. Terus keep on buying buat saya buat investasi. Nah, kita ngomong untuk trading ya. Timing buat trading ada satu, Pak. Intinya tuh gini, satu tuh kita cuma sabar doa aja. Rumusannya tuh sabar. Oke. Yang paling bagus adalah apa? Kita tahu bahwa yang waktu dari awal itu yang ada bentuk rally terus koreksi, kita sabar koreksi itu terjadi baru kita beli. Sabar dulu. Jadi nunggunya koreksi terjadi selesai baru beli. Begitu volume di pasar naik, kita masuk beli. Nah, itu kita sabar untuk masuk. Dan hasilnya itu keluarnya lebih cepat, nggak makan waktu. Yang kedua, ada orang yang nggak sabaran masuk. Lagi rally, kemudian 1 hari dia koreksi, terus yang penting kan ada koreksi, walaupun 1 hari nih dia langsung cepat-cepat beli.
Nah, nggak sabar kan? Akhirnya begitu koreksi lagi turun lagi, akhirnya ujung-ujungnya tetap harus bersabar juga. Ya, sabar harganya naik lagi sampai di atas modal dia. Ya. Kalau untuk kita yang trading, kita masuk posisi buat swing trading, itu volume itu harus diperhatikan Pak. Jadi kita sabar sampai volume di pasar itu naik. Yang mudah-mudahan nanti sampai ke depannya lewat terima idea, ya klien-klien Trimegah sama kita di sini bisa yang ngebuat volume itu terbentuk tuh. Ya. Visi misi saya tuh di situ tuh Pak Geri. Lewat kita ngeposting, oke ini koreksi udah ini cukup. Oke, kita call buy nih saham A karena koreksinya udah 3 hari kena retracement 50% gitu kan deket support. Oke, kita beli bareng-bareng, volume kebentuk. Nah, nanti market luar yang ikutan ya. Oke, berarti memang kalau secara timing itu tadi sebenarnya mungkin Pak Untung kita juga bisa bilang bahwa sebenarnya kita coba di figure out dulu gitu. Kita sebenarnya kuat, kita memang sabar menunggu tuh berapa lama gitu. Bisa nggak sih Pak Untung kita ngomong kayak gitu? Saya nih misalkan pribadi Gary yang sering trading gitu, mungkin sudah mulai investasi mungkin 4 tahun gitu, atau sebenarnya kan kita bisa tahu juga ya, oh kita saya tuh sebagai Gary tuh kalau ngelihat harga saham naik atau turun tuh nggak bisa lebih dari 1 bulan. Berarti time frame-nya kita di set aja gitu, misalkan ya udah kita 1 bulan aja nih tradingnya, misalkan kayak gitu. Itu bisa nggak Pak kalau kita pakai kayak gitu? Nggak bisa Pak. Nggak bisa Pak. Kita gini, kita bisa patokan oke nggak mau 1 bulan, tapi kita nggak bisa terlalu presisi. Kenapa? Pertanyaan pertama buat saya, kenapa you nggak bisa tahan 1 bulan? Biasanya mungkin karena apa? Coba Pak. Mungkin karena takut Pak. Mungkin karena nggak ngerti, bingung gitu. Wah ini mau turun lagi sampai berapa? Atau mungkin kayak wah ini naiknya bisa sampai berapa lagi ya gitu. Takut turun gitu misalnya. Nah kalau alasannya itu kita Pak Gary nggak bisa tahan satu saham 1 bulan karena alasannya takut, harus balik lagi belajar lagi nih, lihat buka grafiknya. Oke, masih di uptrend, masih di higher low, ya. Oh enggak, ya Pak? Betul. Kebanyakan lihat running ya Pak? Iya Pak, 5 menit sekali saya buka. Ya turun. Wah, yang KP-nya deres nih kan, waduh, nggak kuat. Sebenarnya bisa lebih untung lagi, gitu. Kan sebenarnya gitu Pak, masalahnya. Selalu jual, coba gue jualnya, tunggu dulu gitu. Tapi pada waktu kita mau jual, udah buru-buru, wah udah naik nih, berapa persen, 5%, 7%, jual, nanti bakal koreksi gitu. Ya mudah-mudahan gini, dari kita webinar pertama sampai ketiga dan seterusnya itu bisa step by step ilmunya bertambah sampai nantinya sendiri nggak takut lagi Pak. Berarti tadi sudah ada 2 pertanyaan dari peserta yang sudah kita jawab ya. Nah berarti tadi tuh yang dijelasin sama Jennifer itu bisa disebut sebagai classic support dan resistance ya. Yang classic support resistance itu berarti kita menggunakan 1 garis lurus itu tadi ya, kalau saya nggak salah ya. Yang tadi Jenny jelaskan, support dan resistance yang termasuk di jenis klasik. Oke. Ini saya ambil dari IHSG, grafiknya IHSG. Jelas ya? Kelihatan gambarnya. Nah, oke, kita lihat. Pada saat dia rally ke atas IHSG, kemudian di titik ini IHSG turun. Habis dia rally, dia koreksi. Nah, setelah kejadian di sini, kita bisa ambil, ini level resistance. Kita tarik garis lurus. Nah, kemudian harga ini bergerak lagi nih kan, bergerak naik turun sampai dekat ke level ini. IHSG mandek nggak bisa naik lagi. Dia koreksi lagi Pak ya? Koreksi lagi. Nah, koreksi lagi sekecil terus dia naik. Nah, pada saat dia naik menembus level resistance, IHSG langsung rally. Setelah dia rally, kita lihat nih, harga turun lagi, IHSG turun lagi. Nah, yang awalnya tadi resistance berubah menjadi support. Nah, berarti berubah ya Pak ya. Kalau resistance itu ditembus, dia akan berubah jadi support. Kemudian dia balik lagi naik. Nah, kita lihat waktu dia nge-break. Nah, supportnya ini sama dia di-break lagi, langsung jebol. Jeblok. Ini gambarannya resistance yang berubah menjadi support.
Oke, berarti ini teman-teman peserta harus ingat nih ya, kalau pada saat support itu di break, sorry ya, berarti kebalikannya juga kan Pak, support kalau di break akan menjadi resistance dia. Tapi kalau resistance dia di break akan menjadi support. Oke, berarti harus diingat tuh teman-teman semua yang ada di sini, penting nih soalnya nih. Kalau teman-teman ngelihat misalkan di sini, sebelum dia ada rally yang ini, sebenarnya IHSG juga ada rally yang ini, bener kan? Kemudian di titik ini juga dia jatuh. Berarti ini resisten dong. Betul, nggak salah dibilang resistance Pak sebenarnya. Nah, yang tadi ada Pak Hendy ya tadi nanya ya. Bahwa loh kalau gitu berarti bisa beda-beda dong. Bisa masing-masing punya subjektivitasnya kan. Betul, subjektivitas tuh ada, cuma nggak akan tinggi. Ini kita sebut dengan area, Pak. Pertama, ini resisten kedua, area. Ini contohnya area support. Ingat waktu di awal di kuartal pertama 2020 waktu market itu turun kenceng. Nah, kalau kita ngelihat pada saat dia harga ini mulai turun, langsung kan semua sibuk mencari titik. Mencari jawaban Pak, mencari jawaban. Kenapa turun? Kenapa turun ya kan? Mencari jawaban kenapa turun. Iya, iya. Betul. Terus Pak, jawaban ketemu ada di sini ya. Habis di sini ketemu jawabannya, waduh kalau gitu saya harus cut loss. Begitu cut loss membal ya. telat Pak cut loss-nya Pak. Ada juga yang sibuk mencari support. Support 2, support 3. Nah, itu. Ini support 4, ini support 5. Oke. Pada saat keadaan tidak normal, Pak, kita harus mencari support-support yang jauh di bawah. Nah, kita lihat di sini. Oh iya Pak Untung, berarti kalau kita bicara tadi pada keadaan tidak normal, ini nih penurunan yang luar biasa ini nih berarti sebenarnya adalah keadaan yang tidak normal itu seperti ini berarti Pak Untung kan? Tidak normal. Oke. Nah, pada saat keadaan tidak normal dan turunnya itu kan pasti kenceng banget ya. Nah, lihat. Sama juga tekniknya, kita cari titik support lewat mana. Pada saat dia ini naik, kemudian dia turun, di titik sini dia membal naik lagi, oke ini level support. Dia naik lagi, turun lagi, di sini naik lagi kenceng loh, benar kan? Di sini level support. Ini yang kita sebut dengan namanya area support. Oke, berarti benar ya Pak, harus nunggu harga yang turunnya signifikan dan rebound-nya juga cukup signifikan ya? Ya. Oke. Ini yang kita sebut dengan area support, Pak Hendy. Nggak sama. Oke. Di jangka panjang, jadi kalau kita lihat time frame-nya itu lebih panjang, itu support pasti ngebentuk area. Pasti ngebentuk area. Oke. Berarti area ini kita nentuin satu titik itu untuk yang benar-benar cun ya, bahasa Indonesia cun tepat ya. Oke. Tepat. Ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin teman-teman nanya. Kita coba jawab 1-2 pertanyaan ya Pak ya. Ya. Oke. Kalau yang tadi kan nih, apakah semua investor menggunakan cara yang sama untuk menentukan support resist atau ada metode yang berbeda? Gitu. Nah, ini Pak, ada pertanyaan nih. Kalau kita bicara kondisi tidak normal dapat dikaitkan dengan support, apakah ada kondisi tidak normal juga nih yang bisa dikaitkan dengan resistance? Gimana pertanyaan mana ya? Itu ada dari Pak Surjatmoko Agung. Bila bicara abnormal dapat dikaitkan dengan support. Pertanyaannya, apakah abnormal juga bisa dikaitkan dengan level resistance? Gini Pak, pada saat abnormal, support itu jangan terlalu yang deket-deket Pak. Kita harus lebih jauh lagi. Ya, semua itu akan berhubungan dengan support dan resistance. Tapi kalau kita nggak normal, marketnya nggak normal seperti yang tadi, itu jangan terlalu dekat. Misalkan harga nge-break support di sini. Saya masuk ke grafik coba ya. Ini IHSG. Pada saat itu kita ada di sini nih level ini turun. Ini kan mulai nih corona itu kan terus keluar beritanya ya. Ini level support. Support Pak. Waktu dia nge-break
rebound lagi, dia turun lagi, terus turun lagi. Kita nggak sempat cut loss. Terus banyak orang menggunakan level support itu menjadi pengharapan. Dibuat lagi lah. Ini support bukan? Ya bisa dibilang support juga Pak. Ini orang ngomong ini support lagi. Terus ini support lagi. Ini support lagi. Nah, jadi gini, menentukan support resistance itu sebenarnya gampang. Yang susah adalah menghilangkan emosi kita. Emosi yang selalu mencari pembenaran. Iya. Paham? Gimana maksudnya? Nah, jadi gini. Oke, nge-break support ini. Biasanya gini, saya kalau yang umum tuh ya gini. Ini support, break. Oke, ada support. Terus klien akan nanya lagi. Teman-teman akan nanya lagi. Kalau support berikutnya di berapa? Ya sebutin lah. 5232. Pecah lagi. Tanya lagi, support berikutnya di berapa? Di 5006. Support berikutnya di berapa? 4742. Sebenarnya kalau kita sibuk mencari support dan resisten, tapi kita nggak nyadar dengan trennya yang datang, nggak pernah habis, Pak. Oke. Yang ada itu adalah support dan resisten. Itu level-level tertentu itu akan menjadi support dan resisten. Ya, banyak banget, bener kan? Iya benar juga. Itu jadi untuk keadaan abnormal ataupun normal itu support resisten dipakai, cuma hanya digeser aja Pak. Ya, kita harus lebih gede lagi untuk melihat di keadaan abnormal supportnya itu jauh lebih di bawah. Tentunya kita tahu, oh support yang segini nih yang kira-kira bisa kita pakai. Dari mana? Dari kita tahu trennya mau kemana dulu. Yang kita bahas waktu itu di webinar yang pertama, betul? Ya. Saya selalu bilang bahwa itu basicnya, benar nggak? Oke. Ya. Ini selalu trennya dulu ya Pak ya? Benar. Oke. Baik. Lanjut Pak, presentasinya Pak. Oke, ini ada ini Pak Abed Hendrata, Pak rekomendasi yang diterima Ideas itu buy TP sama stop loss itu untuk periode trading harian, bulanan atau tahunan Pak. Itu kita sebutnya dengan swing trading ya. Kalau trading harian itu kan kita sebut intraday. Trading harian hari ini beli, hari ini jual. Ya kalau pada saat kami masukkan ke terima idea itu seperti misalkan contohnya waktu yang terbaru tuh Imama INKP. Ya satu hari 2 hari bisa lari dapetin 20% ya ambil aja gitu kan. Ya. Oke. Nah Pak biasanya gini. Target price, target profit itu rata-rata itu jauh. Yang ditulis di terima Ideas. Ya. Apakah itu pasti dalam jangka waktu dekat itu kena ke situ? Belum tentu, Pak. Belum tentu. Nah, jadi untuk para teman-teman investor sendiri mau ditunggu sampai ke sana bisa nggak gitu kan? Pasti kena nggak? Belum tentu. Karena kita butuh waktu juga, akan lama juga gitu kan. Nah tapi jadi sesuaikan aja. Ya. Kami akan alert kalau misalkan kita kena level stop loss-nya, kita akan kasih tahu. Tapi kalau untuk target profit mau ambil di mana silakan masing-masing aja. Ya. Oke Pak, lanjut Pak. Oke, lanjut lagi Pak. Teman-teman Glenn ya. Dina bantu untuk membuat grafik-grafik itu gitu. Jadi target price di situ misalkan belum kena pun tapi kita ngelihat udah ada arah pembalikan, kita akan tulis lagi. Ya. Oke, you take aja gitu. Nah, teman-teman nanti bingung, loh gimana sih? Target price-nya segini, tapi belum kena sama lo udah di switching dulu gitu kan, suruh take profit aja, suruh out gitu. Oke. Boleh. Lanjut Pak, kita ke slide materi Pak. Oke. Nanti kita jawab lagi ya. Oke. Pertanyaan pertama nanti kita jawab di akhir, Pak. Oke. Nah, selain klasik support resistance. Sorry Pak, di full screen boleh Pak? Oh, ini ya. Sorry. Selain klasik support dan resistance, ya tadi bagian pertama Jenny udah jelasin.
Mm-mm. Ada satu jenis. Nah, support resistance-nya itu berubah-ubah. Kalau tadi kan kita fix ya, betul nggak? Di 500, 500, di 700, 700, benar kan? Ya, Nah, betul. kalau ini bergerak, support dan resistance itu bergerak. Mm-mm. Oke. Teman-teman yang udah pakai technical analysis itu sebenarnya udah sering pakai. Ya, udah sering pakai, yaitu pakai moving average. Oke, moving average ini apa Pak maksudnya? Jadi gini, moving average ini yang harus kita tampilkan itu ada dua. Mudah-mudahan ini kelihatan ya. Ada ini yang warna orange, garis yang ini yang kayak ular. Yang warna orange dan yang warna biru. Oke. Moving average ini yang warna orange itu 21 periode. Sedangkan yang biru itu 233 periode. Oke. Nanti ini saya cerita sekilas saja ya. Saya cerita sekilas, nanti kita ada sesi berikut, ada sesi khususnya lah kita bahas moving average. Nah, jadi kalau teman-teman yang udah lama atau aktif di mana ya di trading gitu, suka ngedengar gini, oh harganya sudah di atas MA 200. Nah, jadi MA 200 itu dijadikan sebagai support. Itu secara singkatnya. Nah, sekarang saya ajarin nih, ya, kapan sih moving average itu kita menjadi support atau resistance. Ini. Pertama, kalau pada saat suatu titik, ya, suatu waktu, bahwa moving average yang pendek, yang periodenya pendek, itu memotong ke atas dari moving average yang periodenya yang lama, yang panjang. Oke. Nah, pada saat dia udah memotong, yang teman-teman sebut itu golden cross. Oh, ini yang dimaksud dengan golden cross tuh ini Pak ya, memotong garis. Ya, begitu pada saatnya golden cross begitu. Nah, area yang di bawahnya harga itu adalah moving average. Ini bergerak menjadi support harga. Oke. Nah, terus dia rally terus nih. Ya, dia masuk ke area ini, kembali lagi ke atas. Turun lagi. Ada area 2 ini. Ini area yang garis biru sama orange. Ini kan area kan. Balik lagi ke terus seperti itu. Sampai di sini ada penurunan cukup besar. Dah. Nah, di sini membal. Ini jadi support. Yang average yang panjang, begitu dia disentuh, dia membal. Ini jadi support. Lagi, begitu dia udah bermain di arah ini, nah dia turun-turun di sini, turun, kemudian dia naik. Moving average yang pendek memotong ke bawah moving average yang panjang. Yang tadinya di sini support, di sini menjadi ya resistance. Oke. Ya, ini yang kita sebut dengan dynamic. Paham ya? Ya, jadi dynamic itu berarti support dan resistnya itu dia bergerak terus ya levelnya Pak ya, nggak dia terus. Yang klasik itu kan kalau misalkan 500 ya mungkin 500 atau misalkan ada area mungkin 470 sampai dengan 500. Tapi kalau dynamic itu dia setiap hari itu dia berubah Pak ya? Nggak setiap hari gini ya, tergantung ya. Kalau you pakai ya gini, untuk kita pakai dynamic dari dynamic support resistance itu kan pakai moving average. Oke. Ada 2 moving average yang pendek dengan yang panjang. Yang pendek pun juga 5. Ya, di sini yang pendek itu dipakainya saya 21 periode. Jadi ya setiap hari apakah langsung bergerak? Enggak. Karena 21 hari penjumlahan itu baru bergerak lagi. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dulu nggak? Coba saya intip-intip dulu nih. Pak, berarti support dan resistnya itu akan selalu terbentuk yang baru ketika dia ada golden cross dan dead cross gitu? Support akan berubah. Nah gini, pada saat dia ada golden cross atau dead cross, gini, ini golden cross. Area ini jadi support dong.
Iya, betul. Nah, saat dia dead cross, moving average ini menjadi resistant. Oke. Tuh. Oke, berarti nanti kalau selanjutnya dia ketemu lagi nih Golden Cross di periode kedepannya itu bisa berubah jadi support lagi tuh garis MA21-nya. Ya, misalkan di Oh. suatu saat dia golden cross di sini, Mm-mm. di sini ada terusannya ya, ini akan jadi area support lagi. Oke. Nah, teman-teman lihat bahwa ini Pak, saya pakai yang mana nih? Dynamic atau yang klasik? Nah, itu pertanyaan yang bagus tuh Pak. Lebih baik pakai yang mana? Benar kan? Mm-mm. Oke. Kalau untuk yang investing yang tadi itu, Pak Hen itu ada tanya apakah support resistance itu bisa menjadi bisa dipakai untuk investing long term itu. Nah, pakailah ini. Ya, harmonic dynamic ini lebih cocok untuk penggunaan kita jangka panjang. Ya, tapi kalau untuk yang kita swing trading jangka pendek, itu pemakaian moving average sebagai support resistance kurang cocok. Oh, gitu. Oke. Lagi sebenarnya tidak cocok. Jadi ini untuk yang lebih trading atau investasi itu jangka yang lebih panjang, mungkin akan lebih baik kalau kita pakai yang moving average ini ya Pak ya, yang dynamic lah ya. Oke, nah Pak, ini ada pertanyaan Pak. Moving average-nya itu biasanya yang dipakai tuh idealnya yang berapa hari sih Pak? Begini Pak, ya. Masing-masing jenis saham itu akan berbeda. Tapi kita ada namanya bilangan Fibonacci, ini secara simpel aja ya. Nanti nonton aja di detail.co.id. Bilangan Fibonacci itu yang dipakai itu ada, saya bisa tulis nggak ya? Sorry. Karena kan garis moving average ini kan kita bisa setting sendiri Pak, sesuka hati kan. Mau kita masukin 5, bisa masukin 10, kadang ada orang yang pakai moving average ada yang angkanya misalkan kayak 22 atau berapa gitu kan. Kita Ini bisa lihat layar ini? bisa Pak. Oke. Jadi bilangan Fibonacci itu kan kalau kita angka itu 1, 2, 3, betul? Nah, dengan Fibonacci 2 tambah 3 itu 5. 5 tambah 3 itu 8. Nanti kalau detailnya nonton di video ya. 13. 8 tambah 13 itu 21. Ya. Nah, ini terus ditambahkan angka-angkanya. Nah, saya ketemu buat BRI itu angkanya adalah 21 dengan 8 misalkan gitu Pak. saya ketemu 21 dengan 233. Jadi untuk jangka pendeknya saya pakai ini muncul gambar. Iya, udah Pak. Jadi untuk jangka pendek saya pakai 21. Untuk jangka panjangnya saya pakai 233. Ya. Nanti kalau misalkan kita buka di Astra, apakah bisa sama? Belum tentu. Ya. Itu kita harus ada backtesting. Backtesting yang kayak gimana Pak yang dimaksud Pak? Gini, backtesting yang dimaksud gini. Kalau kita pakai 233, ya, nyata abis dia break ke bawah, abis dia golden di sini ada dead cross, tiba-tiba lu harga balik lagi ke atas. Nah, artinya kan ini kok terlalu banyak false break ya. Oh. Ada pertanyaan, ibu siapa kalau ada false break gimana? Ya kalau itu terlalu banyak false break, berarti itu nggak cocok ininya, moving average-nya yang kita pakai. Oke Pak, tapi kan mungkin kan akan sangat sulit dan memakan waktu Pak ya kalau misalkan kita mau nentuin garis MA yang paling tepat untuk satu saham itu yang di angka berapa. Nah mungkin ada nggak sih Pak patokannya aja gitu yang kita bisa pakai aja gitu, maksudnya amannya tuh biasanya rata-rata di angka segini gitu. 21 dan 23 aja, 233 aja Pak. 21 dan 233 ya. Siap. Oke. Nah, sekarang ini untuk teman-teman.
Coba tebak teknik support dan resisten apa yang dipakai di chart ini. Nah, ini teman-teman nih ada yang bisa jawab nggak nih pertanyaan ini nih? Mungkin di chat atau bisa jawab. Ini metode support dan resist apa sih yang kita pakai ini? Oke, kita lihat harga pertama dari bawah, terus dia rally pertama, terus dia correction, terus naik lagi. Di sini jawab klasik nih. Oke. Kena level tertentu, kemudian dia turun lagi, koreksi. Ya. Oke. Ayo. Ini kisaran benar kena lah daerahnya ini kena daerahnya. Oke. Kena. Jawab nggak coba? Oke. Banyak jawaban nih mengarahnya ke klasik nih, Pak. Banyak yang ke klasik. Oke. Ada nggak jawab? Banyak yang jawab bilang ini, ada yang bilang Elliott Wave, ada yang bilang Fibonacci, ada yang bilang klasik, Pak. Nah, nih jawabannya apa? Ini bisa lihat di mana sih tuh? Di kolom chatnya dong, Pak. Oh ya. Oke. Klasik atau dinamis? Oke. Nggak ada yang jawab dynamic, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Jawabannya atau Fibonacci. Oke. Kalau ini lebih ngeri lagi nih. ngeri lagi ya. Nah, Ribet banget kayaknya, Pak. ini sebutnya harmonik. Ya, ini harmonik. Oh, ini baru lagi nih, jenis lain lagi nih Pak, harmonik namanya. Nah, ini harmonik support dan resisten. Ya, ini harmonik support resisten. Tapi untuk sesi hari ini kita nggak akan bahas. Ya, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, ini saya kasih bocoran. Pertemuan berikutnya nanti kita belajar indikator ya. Jadi satu poin kita belajar tentang harmonik support dan resisten. Terus poin keduanya kita belajar indikator. Ya. Pasti pada semangat kalau indikator ini banyak banget yang apa ya, fansnya ya. Oke. Ya. Nah, sebelum kita setelah ini selesai teorinya, nanti saya akan langsung masuk ke grafiknya juga. Sekalian juga kita akan review beberapa saham untuk market 1 minggu ke depan tuh bagaimana kira-kira. Nah, menarik nih kayak gini, Pak. Oke. Pak, di yang sekarang nih kita akan menjawab Q&A dan lebih mendalami lagi mengenai klasik sama dynamic support resist aja ya untuk hari ini ya. Halo? Yap. Oke. Jadi kita mau apa nih Pak sekarang, langsung menjawab pertanyaan? Ada lagi nggak yang ditanyakan ini? Oke, sebentar. Coba cari beberapa. Oke, ini yang ada simpel nih Pak, kalau buat trading melihat chart daily atau weekly untuk melihat support resist. Simpel nih pertanyaannya. Kalau buat swing trading daily itu cukup kok. Berarti ya kita lihat daily aja dulu ya, karena kan pasti mostly teman-teman di sini yang ikutan juga mungkin untuk trading kan mungkin lebih ke jangka pendek ya Pak untungnya. Ambil deh satu contoh, sekalian juga kita review sahamnya ya. Teman-teman ada yang ini request saham apa? Coba bahas Techim deh Pak. Techim atau INKP nih, ada beberapa pertanyaan juga nih mengenai Techim INKP, boleh dibahas. Techim INKP. Kalau yang 2 minggu lalu belajar chart pattern, dapat dong di INKP, di Techim. Kenapa Pak? Yang 2 minggu lalu ikut belajar chart pattern, harusnya dapat sendiri ya. Iya. Dapat jackpot. Mudah-mudahan Pak. Gimana Pak coba Techim INKP Pak? Kalau kita ngelihat bentuknya ini, teman-teman bisa lihat, ini bentuknya udah jelas pasti double. Ini saya gambarin dulu ya supaya jelas ya.
Oke. Ini kelihatan jelas dong? Iya. Oke, cara ngitung double bottom, low yang terakhir 3725 dengan jarak yang di neckline-nya ini 5775. Ini kurang lebih bedanya 2000 ya. Oke. 5775 kurangi 3725, berarti 5050. 2050 ditambah 5775. Ini menjadi target area double bottom 7000. $7.700-an ya. Oke, ini jadi target area double bottom. Ya. Oke. Ini untuk tekim. Kalau ngelihat support resistnya gimana, Pak? Oke, nah kita lihat. Kalau kita ngelihat 7.700 sampai 7.800 itu sebagai target dari double bottom awal, kita lihat, kita panjangin garisnya. Ini ada resisten nggak? Ada, Pak, di situ. Ya, jadi pas target double bottom itu secara alami kena di dekat area resisten juga. Itu akan selalu seperti itu nggak sih, Pak? Atau kebetulan aja? Gini, yuk backtesting ya, bentuk-bentuk pattern seperti itu kita hitung, terus oke, targetnya segini, terus kita geser ke belakang grafiknya ada nggak sih gitu kan? Nah itu rata-rata itu pasti akan ada kok. Oke. Bukan suara ini kebetulan enggak. Oke. Berarti kita bisa ngelihat targetnya untuk Tekim itu masih di 7.775 itu, Pak, ya, sesuai dengan resistance yang ada di situ ya, Pak, di sebelumnya ya. Gini, ini target dari double bottom. Oke. Oke, nanti perkembangannya berikutnya, oke, setelah rally dia misalkan ngebentuk penan bullish atau flag bullish, nah itu target atasnya itu bisa kita hitung kembali. Ya Pak Geri, jadi bukan berarti gini, target segini udah berarti pasti turun, enggak ya. Kita trading dengan posisi pakai pattern double bottom. Ketemu targetnya di harga 7.700-an, kemudian kita lihat di grafiknya juga ada resisten, take ya. Bukan berarti pasti berhenti di sini loh. Paham? Ya, betul, Pak. Ada kemungkinan dia akan break lagi kan itu sebenarnya. Tahu. Kamu jangan memancing saya menjadi Tuhan. Ya. Pertanyaan kamu itu memancing gitu. Iya. Nanti aja lihat lagi pergerakannya seperti apa. Ya. Wah, gila, Pak. Ini yang tiangnya panjang bener nih, Pak, yang ini, Pak. Gimana nih? Nah, mungkin kalau kita lihat nih, Pak, mungkin ada juga kita bisa relate ke pertanyaan nih, kalau misal jika suatu saham sentuh support atau resist berkali-kali itu tipsnya gimana gitu. Nah, berarti kan ini kita lihat nih, kalau ngelihat dari INKP ini bisa dibilang ada nggak sih tuh kelihatan mungkin resist yang ditembus berkali-kali itu bagaimana gitu, Pak? Resist yang dicoba ditembus berkali-kali, yang dicoba buat ditembus. Iya, misalkan dia coba nembus tuh gimana gitu? Turun, naik, jebret turun. Oke, ini kita lihat ini sebagai resist. Di posisi ini dia naik lagi, itu resist lagi, turun lagi, kena lagi, naik lagi, dekat sentuh, turun lagi, naik lagi. Ini berapa kali? 1, 2, 3. 3 kali dia ngetesting resist. Resisten sering dites dan itu tidak jebol, itu semakin kuat sifatnya. Oh, semakin valid ya, Pak? Ya, semakin valid. Oke. Nah, jadi terus kan dia drop. Nah, kita kan langsung ada di area ini. Nah, sekarang ada di sini. Jadi lagi testing resisten. Oke. Dua slide yang tadi, yang contohnya Gary dengan Jennifer. Taking profit atau apa? Bener kan? Ada dua teknik. Dekat sini ya udah you taking profit,
buat yang Jenny ya yang penting kantongin dulu deh, kan itu deket resisten. Kalau Gary lebih ke Mama Loren ya. Masih bisa, wah ini kayaknya bakabrik itu semua masing-masing gitu, bener kan? Betul. Oke. Jadi resisten yang kuat. Oke. Jadi nih Pak, kalau misalkan INKP berarti kita coba tunggu nih, apa resistance-nya akan tembus atau enggak nih kira-kira. Tapi level ini kan sudah confirm pasti ada resistance tuh ya di 8425 itu ya. Lebih sederhanakan aja pertanyaannya, Ger. Untung mau nggak sekarang beli lagi di level ini? Nah, mau. Alasannya ini dekat resisten. Jawabannya Pak Untung mau beli lagi nggak Pak? Mau. Kenapa tuh Pak? Dekat resisten. Gimana tuh? Kenapa Pak Untung mau beli di dekat resistance? Ini dekat resisten kuat kan? Ya tadi kan saya juga belajar dari kamu loh, Ger, sama Jenny. Resisten itu harganya balik lagi turun, bener kan? Ya terus kenapa saya ada di sini saya harus beli? Betul dong. Berarti Pak Untung nggak mau beli berarti di level ini? Ya udah nggak mau. Oke. Waktu itu kita belinya di level sini kan? Iya betul. Di 5.900-an kan? Iya. Bener nggak? Benar Pak. Sekarang ini ya udah nge-hold silakan, ambil taking profit sebagian. Ya. Resisten kuat buat Indah Kiat ya. Di 8.400 sampai 8.450-an itu resisten kuat. Oke, ada pertanyaan lebih lanjut? Oke Pak, mungkin BRIS Pak. BRIS. Nah, BRIS ini juga menarik kan kalau kita lihat nih beberapa hari ini kan naiknya cukup banyak nih. Ya. Oke. Nah, ini sebenarnya ada masukan juga nih dari teman-teman nih kalau misalkan bikin analisanya pakai tools yang ada di Terima gitu. Nah, berarti mungkin nanti kita coba teman-teman untuk kita sesuaikan lah ya. Kita coba mungkin mudah-mudahan bisa di minggu depan. Kalau misalkan memang kita bisa sesuaikan itu, kita pakai yang itu. Tapi untuk hari ini nih, kebetulan kita pakai yang ini dulu ya Pak Untung ya? Bisa kok. Oke. Bisa. Kita nanti pakai yang punya yang Terima. Oke. Ini BRIS nih Pak Untung ya? Yap. Oke, monggo Pak, gimana Pak analisanya nih Pak? Mungkin teman-teman banyak yang lagi investasi nih atau lagi trading di BRIS nih. Kira-kira coba dikasih insight Pak. Bagaimana nih arah pergerakannya, terutama dari sisi support dan resistnya Pak Untung? Oke, resisten BRIS kita bisa lihat ini titik pertama di sini, teman-teman lihat ya, sekalian kita belajar ya. Itu dia naik, kemudian dia turun, ya. Nah ini jadi resisten. Ya. Dia turun, dia mencoba lagi naik, diturun lagi. Di sini dia konsolidasi, mencoba naik dikit, dia langsung turun lagi. Ya. Nah level-level resisten yang ada berarti ada 3. Yang ini harga 536-an, yang kedua di 606, yang ketiga di 680. Ini level yang kita supportnya. Nah, kalau kita ngomong support, berarti di level ini jadi support kan. 274. Kenapa? Teman-teman bisa lihat waktu dia rally naik, dia koreksi di sini, kemudian dia terus naik lagi. Nah, apakah kejauhan? Pak, yang benar aja Pak. Kalau saya beli kemarin, saya baru masuk kemarin, berarti kan buat terus cut loss-nya di 274. Jauh benar nggak? Jauh banget. Ingat yang pertama kali waktu kita belajar higher high, higher low. Yang webinar pertama. Nah, kita lihat nih. Waktu dia rally ke sini, ini jadi high-nya. Dia koreksi, ini jadi low-nya. Waktu dia nge-break ke atas, ini kebentuk jadi higher high. Ini untuk yang swing trading, pakai level di bawah 430 itu jadi support-nya. Oke, jadi
Kita juga bisa pakai support di level 430 Pak ya. Untuk yang swing trading ya. Oke. Pak, ini kalau misalkan kita ngelihat dari kenaikan BRIS ini kan, kalau kita coba lihat dari bar volume tuh yang di bawah tuh kan juga volumenya kan naiknya kan luar biasa tuh Pak. Nah, sebenarnya ada hubungannya nggak sih kalau kita bicara kayak support resist dengan volume tuh bagaimana Pak? Ada. Nah, jadi gini, kalau support dan resisten itu yang ditembus ya, dengan volume yang besar itu lebih valid daripada volume yang kecil. Oke. Nah, jadi volume juga harus diperhatikan. Berarti kalau volumenya dia besar, semakin besar volumenya itu juga sebenarnya support resist itu menjadi lebih valid juga ya Pak ya? Itu berarti ya? Oke. Saham mana lagi? Ini kita bahas saham langsung enaknya langsung berhubungan pasti dengan support dengan resisten kok. Iya. Nah Pak, nih ada pertanyaan lagi nih Pak. Misalkan penentuan support resist itu berdasarkan highest price atau lowest price-nya atau dari closing-nya Pak? Oke. Highest dan lowest. Jadi kita highest dan lowest-nya ya Pak ya, bukan closing price-nya ya? Ya, jadi, nah gini, ini kalau teman-teman masih untuk lebih gampang memahami ya, lebih gampang memahami support dengan resisten. Kenapa bisa terjadi? Ya, kenapa bisa terjadi nih? Oke. Saya coba balik ke contoh yang tadi Jenny pakai ya. Oke. Nah, 500 ini kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Oke, ini kan ceritanya ada dua. Tuh, ini ceritanya ada dua. Gary sama Jenny. Jenny beli di 500, Gary di 510. Iya. Si dua orang ini, yuk juga pasti punya teman-teman dong. Ya, betul. Nah, di sini Jenny beli 500, Gary beli 510. Terus berdasarkan karakternya. Harga naik di 700, Jenny jual. Gary jual. Nah, Jenny akan punya gengnya. Saya yakin manusia itu pasti bersosialisasi, betul? Dan bersosialisasi akan jadi teman karib yang punya karakter yang mirip-mirip, betul nggak? Ya. Gary juga sama. Sampai suatu waktu, harga ini bergerak lagi turun. Mendekati 500. Langsung Jenny pernah ngomong, guys, ya, hey ladies kali ya, lo ya. Ingat nggak? Waktu itu gue pernah beli saham ABCD di harga 500, terus gue jual 700. Terus wah, oke, dengan yang para bidadarinya ya kan. Oh iya betul Jen, waktu itu kan lu traktir kami semua kan ke New York. Wah. Begitu di harga 500, Jenny pasti pengen beli nggak? Pasti pengen beli lagi. Kenapa? Memori, beautiful memory ada. Betul? Ya, memori itu ada. Ya, akhirnya beli, teman-teman ikut beli. Ya. Anyway dipersingkat deh ceritanya. Setelah dipersingkat, agak kembali lagi naik 700. Nah, jual lagi. Itu jadi memori nggak? Oke, anggaplah Jenny itu nggak tahu tentang support dan resisten. Tahunya saya pernah beli di 500 dan saya pernah jual di 700. Terus harga balik lagi ke 500. Beautiful memory akan muncul lagi. Nongol lagi di 500, benar? Ya. Karena terlalu untung nih pas beli di 500 dan jual di 700, ya kan? Oke. Ya, ladies, gimana kalau kita beli lagi? Lumayan. Kalau New York bosan, ya kita ke London lah. Ya. Nah, akhirnya dengan suatu kebiasaan orang membeli di 500, itu yang akan menjadi support. Karena kebiasaan orang itu, kebiasaan kita semua, Gary berbeda di 510. Akhirnya, wah ngotot. Teman-temannya Gary, ujung-ujungnya akan apa? Supportnya di 510. Kata teman-temannya Jenny,
supportnya di 500. Paham? Karena dua perbedaan karakter cara ngambilnya. Ya. Nah, support dan resisten, bagaimana itu bisa kebentuk di grafik itu karena tingkah laku manusia. Oke. Ya, jadi ini kalau ada teman-teman yang baru join pada hari ini, konsep saya dalam technical analysis itu sesuatu yang harus bisa dijelaskan dan disambungkan dengan kelakuan manusia di pasar yang sebenarnya. Ya. Itu akan mempermudah kita buat memahami semua konsep technical analysis. Ya. Siap. Oke. Karena satu harga, satu garis doang horizontal terus ngebuat harga itu akan berbalik, bukan. Ya, itu hanya sebagai referensi. Yang tadi ini ya. Sebagai referensi kan? Ya, betul. Oke. Nah, kalau enggak bakal ngaco. Jadi kalau kita nggak pernah ngerti kenapa bisa terbentuk support, kenapa bisa terbentuk resisten. Pak, mungkin boleh lanjut diskusi sahamnya. Kebetulan saya juga ada lihat beberapa pertanyaan nih. Kayaknya lagi pada ngeliatin saham Cepin sama Java nih, Pak. Oke. Cepin ya? Iya. Cepin dan Java. Oke. Kalau kita lihat support yang paling dekat minor support di 5475-an ya. Ya. Overall kalau kita ngelihat pergerakan ininya ini higher high ya. Terus ngebentuk higher high ya. Itu teman. Terus kita ngelihat untuk jangka agak medium termnya, ini kebentuk juga polanya double bottom. Ya. Bottom yang kedua di sini yang jadi kita patokan 3.825, yang di sini 5.300. Bisa bantu nggak Jam? Ini Pak. 300 ke 3825 itu berapa ya? Dari 5.300 ke 3825 ya. Oh, ini lagi 1.400-an, Pak. Oke, 53 tambah 1.300 berapa ya? 1.400. Tambah Ya. 6.700-an, Pak. Yakin kamu? 48, 1.500, 68. Dari 5.300 kan, Pak? Ya, kurang lagi 68-an ya. Nah ini. Ya, segituan. Ini belum pernah ya. Nah ini 68 dekat resisten, dekat 68 ini ada resisten. Oke. Pak, sebentar Pak. Ini juga sekalian menjawab satu pertanyaan Pak. Ini kan Bapak Untung berapa kali tadi ngitung nih double bottom sama rumusnya ini. Nah, ada yang nanya rumusnya tuh gimana sih Pak? Ada yang nanya nih Pak. Hah? Rumus menghitung double bottom ini. Itu yang minggu kemarin ya? Tapi ada yang bertanya lagi karena kan Pak Untung nih bahas nih mungkin supaya bisa lebih disegarkan lagi nih ingatannya nih. Oke, jadi kita cara ngitungnya bottom yang terakhir itu harga low-nya di berapa? Kemudian kita lihat di sini ada resisten yang kita sebut kalau di double bottom itu pakai namanya neckline. Neckline-nya 5.300. Oke. Terakhir itu di 38 ya 3825-an. Jarak yang ini ke sini kita hitung nih selisihnya 53 dikurangi 38 25 ini dapat selisihnya. Nah, begitu dia tembus harga kita baru bisa sebut ini adalah double bottom. Dari neckline ini tambahkan jaraknya ke sini. Jadi jarak yang bawah ke tengah menjadi jarak tengah ke atas. Iya. Oke, berarti selisihnya itu tadi ditambahkan Pak ya? Hasil selisihnya itu ditambahkan dengan neckline-nya ya? Ya pemain atau JPFA? Java, Pak.
Banking nggak ada. Banking nggak ada ya? Banking BBTN Pak, ada pertanyaan Pak. Ya, ini ada beberapa. Untuk kita yang support terdekat itu di 1085. Oke. Kalau kita ngelihat posisi dari dia pergerakan harga, apakah dia ngebentuk higher high, teman-teman? Dia ngebentuk higher high. Oke, jadi overall ini arahnya udah bukan untuk jangka medium. Ini midterm-nya udah terbentuk higher high dengan higher low. Ya. Support yang terdekat itu di 1085. Ini saya harapin sendiri, ini kelihatannya bakal gonjang-ganjing dulu di sini sideways, nggak bentuk dia akan konsolidasi, nggak bentuk continuous pattern lagi. Ya. Oke, ini patternnya apa nih Pak? Kalau buat sementara sampai sekarang ya, ini karena belum break atas, belum break bawah ya. Ini dari atas ke atas saya sambungin. Oke. Ya. Biasanya ini bisa penan nih, bisa penan atau flag. Nah ingat gini, kita jangan nentuin dulu ya, kita jangan dulu nentuin apa nih, ya, karena atasnya belum kena nih, bawahnya belum. Nah ini lagi konsolidasi. Sementara ini penan. Penan juga bisa berubah lagi menjadi flag. Jadi tetap mesti lihat ke depannya kayak gimana ya Pak? Overall gerakan secara midterm-nya ini oke kok. Kayaknya dari 2 minggu yang lalu saya nyebutin kok. Saya dari secara pattern yang udah kebentuk dari higher high-nya itu, higher low-nya, BBTN, bukan Java ya, BBTN, Java oke. Java oke, banknya itu BBTN, BBNI, BTPS. Ini bentuknya mirip kok ini. Oke. Higher high. Ini moga-moga ini tembus di atas ya. Ini continuous pattern nih. Oke, berarti kalau dia break dari patternnya itu, pergerakannya berarti akan lanjut naik nih, ya kan? Iya. Break atas ya. Oke. Ngomong break bawah juga break loh. Ya. Oh iya, maksudnya tembus ke atas, Pak. Ya. Apalagi? Banking nggak ada. BBRI coba Pak. Tadi udah belum ya BBRI? Pak, BBTN. Nah ini yang sampai sekarang juga saya selalu ngelakuin ini loh, Ger. Ya. Ya nih teman-teman jangan lupa nih coba pelajari dibiasakan tarik garis ini ya Pak ya. Ya saya coba ya ini buat nentuin oke, udah higher high, oke ini udah higher low. Ya, itu juga saya mempermudah saya buat ngelihat juga support sama resistennya ada di mana. Oke. Di ini ya. Ini yang jadi low terakhir. Oke, kalau kayak teman-teman dari yang mid-nya ya. Jadi dari yang mid-nya 955 ini sebagai support untuk BBTN. Kalau kayak yang tradingnya yang lebih cepat lagi, teman-teman yang tradingnya benar-benar yang jangka waktunya itu lebih cepat lagi, ya nggak mungkin di 955. Di support yang di sini bisa di 1220 ya. Oke. Nah, ini penggunaan supportnya itu akan berbeda tergantung dari time frame yang dipakainya berapa lama, Ger. Ya. Ya. Karena kita ada dari 3 sesi ini, kalau saya sekilas nanya ngelihat pertanyaan, itu ada dari peserta sendiri nanya, Pak kalau yang buat trading cepat tuh seperti apa? Gitu kan. Bahkan yang kami provide dari Trade Idea itu kan bukan trading yang benar-benar cepat banget kan. Ya, jadi itu bisa juga nggak sesuai dengan, waduh gimana nih, itu kan kok supportnya jauh bener gitu kan, kalau kena support di situ saya nggak cocok gitu. Nah dari kita webinar ini, salah saya ajarin tekniknya, nanti tinggal pakai sendiri gitu. Nah kalau ini paling dekat itu di 12.20, 12.15 ini support paling dekat untuk BBTN. Oke, siap. Itu ke Pak BBRI. BRI boleh Pak. Ini sejuta umat. BBRI. Termasuk saya Pak, umatnya Pak. Sejuta umat. Nggak naik-naik loh Pak ini Bang BRI Pak. Nah coba deh sekalian dianalisa. Kenapa kok
Bank BRI harganya kok nggak kemana-mana nih Pak belakangan ini. Kalau itu saya nggak tahu kenapa nggak kemana-mana. Tapi yang jelas ini tuh masa konsolidasi. Ya, oke. Nah kalau kita ngelihat sendiri, ya kita backtesting gitu kan, kita akan bisa ngelihat setelah mereka rally yang cukup besar, itu akan masuk ke masa konsolidasi. Masa konsolidasi ini nanti bisa ngebentuk apa bentuknya penan, flag bullish, betul? Betul. Itu penan Pak sepertinya ya, kemungkinan ya. Kemungkinan penan. Kayak penannya kagak cakep ya. Nah Pak, kalau misalkan kita bisa lihat nggak sih Pak, kalau Ini yang mungkin kan pertanyaan gitu. Jenny yang nanya, Ger. Oke. Kenapa? Bosen ditanya sama Gary terus nih. Iya. Ini arahnya nih kemana nih Pak? Nah, kalau kita lagi konsolidasi kayak begini, oke, ini bisa dijadiin area resisten, ini jadiin area support, bener nggak? Lebih kecilnya lagi, kalau misalkan buat teman-teman yang suka apa ya bahasanya itu tiktokan loh. Oke. Trading tiktokan. Nah, ini kan bukan TikTok yang ini ya joget-joget ya. Nah, ini kan sideway kan? Iya. Iya. Ya, anggapannya kalau yang tadi Jenny jelasin ini 500 ini 700 lah, bener nggak? Ini bolak-balik di sini. Ya bedanya cuma sedikit. Betul. Nah, range-nya ini tipis ya. Tipis ya sebenarnya sih tipis 10%. Tipis nggak ya? Kalau buat saya tipis ya. Kalau buat teman-teman kayaknya lumayan. Bener nggak? Ya. 10% loh 300 perak. Bedanya 300 perak loh ini. Atas sama kalau saya gedein jadi lumayan. Nah ini. Nah kalau lagi masa konsolidasi, silakan pakai support resistance yang kecil aja. Ini ya. Nah ini nih. Ini false break nih. Bisa teman-teman bisa lihat yang di sini, yang di candle yang ini. Saya gedein lagi ya. Ini saya tarik. Naik, turun. Kayak ini jadi resisten. Ini turun, naik. Terus bolak-balik ini jadi support. Ini support resisten yang di masa konsolidasi. Oke, itu false break karena dia setelah naik ternyata dia turun lagi ya Pak malahan. Ya itu yang disebut false break itu seperti itu. Dia naik, nge-break, oke. Closing market dia ditutup di bawah. Oke. Masih masa konsolidasi. Banking kayaknya semuanya masa konsolidasi ya. Untuk sekarang kebanyakan masih konsolidasi Pak ya untuk banking ya. Saya pikir itu akan lari, ternyata balik lagi ya. Ini masa konsolidasinya masih belum beres ini.